Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bil arifin amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan podcast yang kedua ini kita dapat menyapa pemirsa lagi, Mas Alif. Alhamdulillahirabbil alamin, Mas Takin ya. Dengan suasana yang cerah di awal bulan Dzulhijjah. Ya, ini kita mengawali bulan Dzulhijjah ya. Warganet yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema yaitu ukhuwah anahliyah. Di mana dalam ukhuwah anahliyah ini ada 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ada kaitannya dengan juga ukhuwah ini kita bingkai dalam nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Jadi pemirsa, bahwasanya dalam Al-Quran disampaikan dalam surat Al-Hujurat bahwasanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah itu adalah bersaudara, dan kita dianjurkan untuk saling mengenal, kan begitu ya. Dari segi agama, suku, budaya, sebagai satu bangsa tanah air dan sebagainya. Bahkan seluruh umat dunia. Untuk itu di sini ada ukhuwah Islamiyah, basyariyah, dan wataniyah. Monggo Mas Alif bisa disampaikan. Kita menyambung dari yang kemarin dibicarakan di podcast perdana ya. Ini kan bagian dari dakwah digital di media sosial di era yang saat ini sangat semuanya serba digital seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa Indonesia, negara kita adalah negara yang sangat plural, negara yang sangat majemuk, negara yang sangat heterogen. Kita bisa menyematkan beragam pengertian dan pemahaman tentang bentuk negara kita secara suku, adat, budaya, bangsa, dan agama sangat beragam. Itu adalah sunatullah. Kalau kita melihat secara lebih luas, secara lebih holistik lagi, secara lebih utuh, secara lebih menyeluruh, komprehensif, ternyata bukan hanya Indonesia, di dunia ini Allah telah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seperti yang tadi Mas Takin katakan, bahwa di Quran kita sudah sering membaca dan mendapatkannya dalam pengajian dan sebagainya, terutama Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu dulu ya. Kalau sesama mukmin itu kan ayat 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sesungguhnya di antara sesama mukmin itu bersaudara, maka berbuat baiklah atau damaikanlah, atau kemudian bersikap lemah lembutlah kepada sesamanya, pada sesama mukmin. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah, la'allakum turhamun. Niscaya kamu sekalian akan mendapatkan rahmannya Allah, seperti itu. Nah, ini semacam sunatullah yang kita bisa lihat di surat Al-Hujurat juga di ayat 13. Yang ini sangat-sangat terkenal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir, seperti itu. Nah, bahwa sesungguhnya kita sudah diciptakan oleh Allah itu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kemudian lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling memahami. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha detail. Yang perlu kita pahami juga adalah perbedaan yang ada, segala hal yang kemudian menjadi pembeda antara satu individu dengan individu lain, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, itu memang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah untuk saling membuat kita mengenal. Kita harus bisa memahami bahwa ternyata perbedaan yang ada, segala hal yang kemudian muncul di hadapan kita, itu merupakan
hak prerogatif Allah, itu merupakan sunatullah yang kalau kita melihat dari sudut pandang keilmuan dalam hal ini, misalnya kita punya ideologi di negara ini yaitu Pancasila, punya dasar negara yakni Pancasila, kita akan melihat bahwa ternyata sila pertama itu adalah upaya untuk kita menyadari bahwa perbedaan suku, agama, budaya, adat, kemudian tradisi, itu memang kehendak Allah. Membuat kita beragam dalam hal berbagai macam itu memang kehendak Allah untuk kita saling mengenal. Nah, semuanya butuh pengikat. Yang pertama, kita harus yakin dan memahami bahwa itu kehendak Allah, itu sudah sunatullah. Jadi sila pertama itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu punya hak prerogatif untuk menentukan segala hal yang ada di dunia ini. Yang kedua, berarti kita harus mampu untuk kemudian memahami perbedaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, kalau memang itu sudah sunatullah, berarti kita harus bisa tetap menganggap perbedaan itu bukan masalah, dan kita bisa beradab dalam membedakan. Kita bisa tetap kemudian masuk ke sila ketiga, yaitu kita mampu mempersatukan dalam perbedaan, tapi tetap kita bisa membedakan dalam kebersamaan. Nah, setelah kita mampu untuk melakukan itu, kita akan masuk ke sila keempat, bahwa ternyata kalau kita sudah mampu memanusiakan secara beradab yang berbeda, mempersatukan perbedaan dalam kebersamaan, kita akan mampu menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat, dan otomatis tujuan dari kehidupan bernegara yaitu keadilan sosial akan tercapai seperti itu. Itu dalam konstruksi dasar negara, dalam konstruksi ideologi seperti itu. Sekarang kita masuk ke wilayah agama, ke dalam pemahaman kita sebagai masyarakat Azwajah An-Nahdiyah. Tadi kita sudah mengatakan bahwa tema hari ini adalah ukhuwah An-Nahdiyah. Nah, NU Nahdlatul Ulama itu kita tahu peran dan kontribusinya dalam menggapai dan memperjuangkan kemerdekaan luar biasa. Para pendiri NU ya pendiri negara ini, para pendiri NU ya founding fathers negara ini juga, ya, selain founding fathers dan juga founding mothers yang lain seperti itu. Nah, di mana ketika kemudian kita melihat perbedaan bagi NU, itu kemudian kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah. Dulu ketika Rasulullah kemudian melihat perbedaan, yang paling simpel sekali ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, membawa kaum muhajirin, kemudian bertemu dengan kaum Ansor, beliau kemudian mempersatukan, tidak membeda-bedakan, bahkan bukan hanya dengan Ansor dan muhajirin, tapi di antara kalangan Yahudi, Nasrani yang ada di Madinah itu, kemudian beliau membuat Madinatul Charter seperti itu kan, piagam Madinah, bahwa ternyata perlu untuk bersinergi, saling berkontribusi, kemudian saling membantu dalam hal sosial, ekonomi, kemasyarakatan, pemerintahan, tidak dalam hal agama seperti itu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata ukhuwah itu tidak semata-mata hanya antar satu agama. Nah, kita akan mulai dari ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Jadi sesama muslim itu adalah bersaudara. Ukhuwah itu kan dari kata akho ya, gitu seperti itu kan, yang artinya menjalin persaudaraan. Bahwa ternyata kita penting untuk kemudian membuat fondasi yang sama, membuat pemahaman yang sama, titik pijak, pintu masuk, entry point yang sama, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Tidak peduli ormasnya apa, tidak peduli dia berasal dari pulau, negara, bangsa yang mana, sesama muslim itu bersaudara. Sama-sama tadi kan innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Bahkan ada lagi hadis Rasulullah yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman seseorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, seperti itu. Nah, ini sebentuk ajaran yang sangat hakiki, yang sangat mendasar dari Rasulullah, bahwa sesama mukmin, sesama muslim itu bersaudara. Al muslimu lil muslimu kalbunyanu yasuddu ba'duhu ba'dan, seperti itu, bahwa sesama muslim dengan muslim yang lain itu seperti sebuah bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain saling mengokohkan. Itu ukhuwah Islamiyah. Tidak peduli suku bangsanya apa, tapi kalau memang dia orang muslim berarti satu saudara ya. Itu ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua ukhuwah watoniyah, ukhuwah
persaudaraan antar saudara sebangsa. Bahwa ternyata di dalam bangsa dan negara kita nggak cuman orang Islam saja, nggak cuman orang mukmin saja, ada yang lain, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Itu menuntut kita dalam tanda petik untuk siap menerima perbedaan. Yang tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita perlu untuk mengkomunikasikan perbedaan seperti itu. Nah, ukhuwah watoniyah ini kemudian dalam konteks Indonesia sebetulnya itu tadi rajutannya dalam dasar negara kita, Pancasila. Bahwa perbedaan itu bukan masalah, kita bukan berarti ingin mempersatukan yang berbeda itu sebagai betul-betul satu, tidak, tapi mengajarkan kita untuk siap berbeda, tetap membedakan tapi dalam kebersamaan. Regulasi peraturan dibuat pemerintah sedemikian rupa dan kita menampung segala perbedaan itu dalam satu wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, bahwa kita sangat paham kita hidup di dunia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kita ada dalam masyarakat global, apalagi sekarang kita sudah ada dalam global village yang kemarin kita bicarakan. Nah, kita perlu untuk kemudian membangun komunikasi yang lintas agama, lintas suku, lintas budaya, lintas tradisi, bahkan lintas negara seperti itu. Nah, sekadar pengingat bagi yang sudah mengetahui, saya rasa banyak sekali bahwa konsep trilogi ukhuwah ini, ukhuwah an-nahdiyah ini, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, itu adalah trilogi ukhuwah atau konsep ukhuwah yang dibuat oleh kiai kita, oleh sesepuh kita Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi luar biasa sekali konsep ini menjadi konsep khas NU, konsep khas Indonesia. Hanya kita yang punya konsep ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan basyariyah. Mengambil dari surat Al-Hujurat tadi ayat 10 sampai 13. Ini yang penting untuk kita selalu ikuti ajaran-ajaran beliau seperti itu. Penjelasannya sangat sistematis sekali, sangat mudah dipahami. Untuk itu tadi disampaikan bahwasanya ada ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan basyariyah. Dan itu khas Nahdlatul Ulama, karena yang buat pun Kiai Ahmad Siddiq seperti itu. Okay. Bisa disampaikan seperti yang sering digaungkan oleh almarhum Gus Dur ya, bahwasanya sebagai konteks pluralisme ya, seperti itu. Nah, ini juga merupakan sebuah rajutan dari Sabang sampai Merauke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Mas. Ada yang sering saya dengar dari Gus Dur ya, satu hal yang sangat selalu saya ingat dan bisa kita gunakan ini dalam konstruksi pemahaman kita, bahwa kalau memang dia bukan saudara kita dalam keimanan, dia tetap saudara kita dalam kemanusiaan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Gus Dur ini ingin coba untuk membangun fondasi keberagamaan, pemahaman Islam yang inklusif, yang toleran, yang moderat, yang damai, yang wasatiyah, yang sudah kita bahas. Bahwa ternyata manusia itu kan perlu memahami bahwa kalau memang dia bukan saudara kita dalam iman, dalam satu kerangka keimanan yang sama, dalam satu agama yang sama, kan toh dia tetap saudara kita dalam kemanusiaan. Jangankan satu agama, berbeda-beda agama itu kan semuanya ya, umat beragama itu yang menganut agama yang berbeda-beda itu kan tetap manusia, dan itu adalah makhluk Allah juga, makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Nah, ini yang perlu kita selalu tanamkan, bahwa pola komunikasi, pola interaksi, dan kemudian kohesi sosial atau kerekatan sosial itu di masyarakat kita perlu kita pertahankan dengan kita membangun komunikasi yang sifatnya inklusif, yang menghargai perbedaan dan siap menerima perbedaan tadi. Kembali seperti yang saya katakan di awal, Rasulullah pun kemudian ketika menjadi pemimpin Islam, menjadi pemimpin negara di Madinah saat itu kan, beliau menampung elemen-elemen lain dari agama-agama lain untuk kemudian boleh untuk berkontribusi dan sebagainya, tapi dibingkai dalam satu peraturan bersama, yaitu Madinatul Charter itu. Nah, di Indonesia perbedaan itu kemudian kita komunikasikan, kita persatukan dalam satu dasar negara kita, yaitu Pancasila. Bahwa ternyata kita butuh common denominator, yaitu alat pemersatu. Kita butuh bingkai bersama ya Pancasila ini, yang ini adalah peninggalan
kalau bahasanya Gus Dur dan kiai-kiai NU serta saudara-saudara kita di Muhammadiyah seperti Profesor Syafi'i Ma'arif dan lain-lain, itu Pancasila ini adalah peninggalan yang tidak tergantikan lah dari para pendiri bangsa kita. Bagaimana kemudian 5 nilai yang sangat mendasar itu, di mana sila pertama itu dan sila kedua menjadi dasarnya, sila ketiga dan keempat itu cara atau alatnya, sila kelima itu tujuannya. Bagaimana kemudian bernegara, berbangsa, berindonesia itu adalah mendasarkan pada 5 nilai itu. Nah, kalau ini kita praktekkan, ini kan inline, ini kan sejalan dengan tadi konsep ukhuwah an-nahdiyah tadi itu, terutama sila ketiga persatuan Indonesia. Yang ini kemudian menjadi semacam trademark NU sebetulnya, bahwa NU itu kan bisa ke kanan, bisa ke kiri, di tengah-tengah. Ya, moderat. Ya, sangat-sangat di tengah-tengah, merangkul yang kanan, merangkul yang kiri, menggandeng yang kanan, menggandeng yang kiri. Dan ini yang harus selalu kita tanamkan kepada para generasi penerus Aswaja Nahdiyah dan juga warga bangsa yang lain, bahwa perbedaan itu bukan masalah. Perbedaan itu memang dibuat sedemikian rupa untuk kita saling mengenal, dan perbedaan itu membuat harmoni warna makin indah. Tinggal bagaimana kita mengelola perbedaan itu dengan berkeadilan, dengan mengedepankan kesetaraan, dan ini tugas bersama. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mengutip seperti yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa ternyata kita perlu untuk membangun kebersamaan dalam berbagai hal, bahwa kita melihat perbedaan itu adalah paling sulit untuk kita mencari titik persamaan. Tapi ketika kita selalu mencoba untuk mengkomunikasikan perbedaan, menerima perbedaan, otomatis titik-titik persamaan itu akan mudah untuk dicari. Ya karena kita sama-sama makhluk Tuhan, kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama warga bangsa, seperti itu. Dan itu yang selalu dikatakan Gus Dur, bahwa titik persamaan kita akan mudah untuk ditemukan ketika kita mampu mengkomunikasikan dengan baik perbedaan-perbedaan yang ada, seperti itu, Mas. Kemudian di era modernitas ini, Mas, kaitan dengan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila, terus sebagai kita generasi sekarang ini bagaimana menyikapi hal itu? Kita perlu belajar ya dari sikap para pendiri bangsa kita, terutama Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, kemudian dari Muhammadiyah kita tahu dulu ya ada Profesor Kiai Haji Abdul Karim Muzakir, ada Ki Bagus Hadikusumo di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka betul-betul legowo, mereka betul-betul kemudian terbuka untuk menerima masukan, bahkan kritik dan juga penolakan dari saudara-saudara kita yang non-muslim, dari yang di Indonesia Timur, bahwa ternyata NU sekalipun ya ataupun Muhammadiyah saat itu tidak memaksakan 100% sesuai dengan keyakinan dan keinginan NU tentang bentuk negara ini, tentang dasar negaranya harus apa, tapi ternyata kemudian ketemu kesepakatan. Nah, kata kuncinya adalah kesepakatan, bahwa kita Aswaja An-Nahdiyah, NU dan bahkan Muhammadiyah dan yang lain kemudian bersepakat untuk menerima perbedaan itu adalah kenyataan, kemudian menyepakati bahwa negara kita adalah negara damai, negara kita adalah Darussalam, seperti itu ya. Kemudian apa sih yang bisa membingkai negara yang beragam menuju negara yang damai ini? Ya negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi yang kemudian mampu mempersatukan dalam perbedaan dan membedakan dalam kebersamaan tadi. Nah, saya rasa Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu bukan hal yang sakral banget ya, bukan hal yang tidak bisa dikritik. Sebuah ideologi, sebuah pemahaman itu makin eksis atau makin memiliki kekuatan ketika dia memang teruji oleh zaman, dan ternyata sampai hari ini kita masih bersatu sebagai sebuah bangsa dengan beragam perbedaan yang ada, itu karena kita masih punya Pancasila. Itu bukan kata saya loh, itu kata Gus Dur, kata Syafi'i Ma'arif, kata MH, kata Cak Nur, Khalis Majid, kata tokoh-tokoh besar yang hari ini masih hidup pun mengatakan bahwa kita masih bersyukur punya peninggalan magnum opus ya, peninggalan yang luar biasa, karya besar yang luar biasa dari founding fathers dan founding mothers kita. Nah, ketika kita menggunakan Pancasila itu dalam koridor negara Kesatuan Republik Indonesia, sekali lagi yang saya katakan itu adalah buah atau hasil juga dari perjuangan para pendiri bangsa kita dari NU dan yang lain, dan kita perlu jaga itu. Nah, sekarang ketika banyak anasir-anasir baru, gerakan-gerakan baru dari impor dari luar dengan narasi-narasi yang anti Pancasila, narasi-narasi yang anti cinta tanah air,
narasi yang mengatakan bahwa perbedaan itu harus dihilangkan, narasi yang mengatakan bahwa kemudian yang benar adalah pemahaman keberislaman mereka. Nah, kita perlu untuk kemudian mengcounter itu dengan cara yang elegan, dengan cara yang cantik. Yang sudah kita bicarakan di podcast kemarin. Kita perlu antisipatif, kita perlu adaptif, ya, dan juga kemudian berevolusi dan berinovasi yang sudah kita sampaikan yang kemarin, bahwa ternyata mengcounter balik atau melawan yang seperti itu tidak dengan cara kekerasan, tapi kita dengan cara yang pelan tapi pasti, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang menjujukan dengan cara-cara yang elegan seperti itu. Dan saya rasa mengajak warga bangsa ini untuk kemudian kembali berpancasila, ya, kembali kemudian kepada rumah besar Pancasila kita, dan warga NU pun saya rasa paham dengan hal itu, karena Gus Dur sering mengatakan bahwa NU itu ibarat satpam rumah, jadi penjaga rumah. Apa yang dijaga rumah itu ya Indonesia. Jadi ketika Banser sekalipun misalnya kan nungguin gereja, menjaga gereja ketika ada Natal dan sebagainya, atau sebelum Natal, kata Gus Dur kan, jangan sampai kemudian kamu merasa menjaga orang yang berbeda agama dengan kamu, tapi anggap saja kamu sedang menjaga Indonesia, kamu sedang menjaga keberagamaan kita, kamu sedang menjaga kebersamaan kita. Jadi itu yang harus perlu kita dipikirkan ulang seperti itu. Kaitannya dengan 3 pilar ini, kalau secara dalam sudut pandang agama seperti apa, Mas? Berarti kita harus melihat bahwa orang Islam, ya, kita introspeksi ya ke dalam internal kita. Berarti kita harus membangun narasi dan pemahaman serta wajah Islam kita yang ramah. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang merangkul, bukan yang memukul. Islam yang kemudian nggak kagetan, nggak gumunan itu. Jadi beragama itu jangan beragama yang kagetan, sedikit-sedikit kaget kalau ada hal baru kemudian mengatakan itu yang bagus, yang lain salah. Jangan ikuti tradisi, itu bid'ah dan sebagainya. Tapi tidak punya pemahaman yang mendasar, tidak punya pemahaman sanad ilmu yang baik, tapi mengatakan seperti itu. Mudah mengkafirkan. Mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan, kemudian mudah untuk mengatakan bahwa dirinya lah, kelompoknya lah yang beragama paling baik, paling islami. Nah, kita harus membangun narasi itu bahwa Islam kita adalah Islam yang ramah, bukan yang marah, yang merangkul, bukan memukul. Islam yang tidak kagetan, tidak gumunan, tapi Islam yang kemudian mengakar dalam tradisi keberagamaan kita selama ini. Bahwa kita mencintai tradisi, memelihara hal yang baik dari tradisi lama, mengambil yang baru yang lebih baik, kita mixkan, kita padu-padankan, kita kolaborasikan. Akhirnya kan muncul dakwah digital tapi tetap kontekstual. Dakwah digital lewat media sosial tapi tetap mengedepankan keislaman dan kebangsaan. Bahwa kemudian membahasakan perbedaan itu sebagai sunatullah, dan itu perlu kita rayakan. Perbedaan itu harus kita rayakan, karena berbeda itu indah loh. Saya berwarna ini, Mas Takin berwarna seperti ini kan indah. Coba kalau semuanya hitam putih kayak ospeknya, nggak akan indah lihatnya. Lagian kalau laki-laki hanya pakai hitam putih saja, perempuan pakai hitam putih saja, nggak akan kelihatan cantik atau ganteng, ya. Perlu warna. Nah, kita perlu membangun wajah Islam yang seperti itu, bahwa kita perlu untuk membangun pemahaman. Jangan sampai kita mengolok-olok kelompok lain. Kata Allah kan di Al-Quran seperti itu. Jangankan mengolok-olok kelompok lain, mengolok-olok satu agama pun itu bisa menjadikan masalah. Jangankan yang berbeda agama, yang satu agama seringkali kita melihat sekarang kan saling mengolok-olok seperti itu kan, ya. Apalagi politik yang kemudian membuat itu jadi terpecah dan sebagainya. Kata Allah kan, jangan kita mengolok-olok orang lain atau kelompok lain. Jangan-jangan yang kita olok lebih baik daripada kita. Jangan kemudian kita menyematkan kata-kata buruk pada kelompok lain, seperti dulu zaman kampanye ada cebong, kampret, ya kan, seperti itu kan. Ini kan membuat kita makin terpecah. Disintegrasi bangsa makin nampak seperti itu, dan Islam yang akhirnya kemudian dilihat mungkin oleh di luar Islam menjadi agama yang senang konflik, agama yang kemudian lebih mengedepankan perbedaan seperti itu, tidak mencari titik persamaan. Nah, wajah Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini, bahwa tidak lain dan tidak bukan Islam itu diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu yang tradisi kita kan, bahwa NU itu An-Nahdiyah itu harus tasamuh, tawasud, ya kan, i'tidal seperti itu kan, seperti itu kan. Nah, ini yang perlu kita selalu gelorakan, yang perlu kita
narasikan dalam internal kita. Nanti keluarnya akan nampak di dalam kehidupan kebangsaan. Kita akan bersikap bagaimana kepada yang berbeda suku, bangsa, dan adat istiadat, bahkan agama. Kita akan merangkul mereka, kita akan membahasakan hal-hal yang selalu dalam konteks keindonesiaan. Dalam dunia kita lihat bagaimana Gus Dur misalnya kan melakukan lobby-lobby ke Israel. Gus Dur dikatakan sebagai antek-Zionis, antek-Yahudi, padahal Gus Dur kesana itu ya untuk menunjukkan visi rahmatan lil alamin, merangkul yang bisa dirangkul di sana, memperjuangkan yang bisa diperjuangkan, seperti itu. Dan itu bagian dari dakwah Gus Dur dalam hal menyelamatkan atau membantu yang lemah, dengan kemudian merangkul pihak yang bermusuhan dengan cara yang damai. Karena dalam konstruksi percaturan global itu kan tidak satu sisi serta-merta masalah adalah masalah agama, ada masalah politik, ada masalah geopolitik, ada masalah ekonomi, politik terutama, ya status quo penguasa di daerah sana. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk belajar melihat sesuatu secara lebih utuh, bahwa ternyata perbedaan itu atau sesuatu itu bisa nampak berbeda karena mungkin kita belum paham isinya seperti apa. Dan itu seringkali kan kita alami ya, apa yang dilakukan Gus Dur kadang-kadang kan terlalu melompat jauh, terlalu jauh jangkauannya ke depan, dan kita sering kewalahan dalam mengikuti seperti itu. Ternyata setelah kejadian baru kita paham, oh benar yang dikatakan Gus Dur sebenarnya. Gus Dur selalu pondasi utamanya sama seperti yang kita bicarakan di podcast sebelum ini, sesuai seperti apa yang diajarkan ayahanda dan kakeknya, yaitu fondasi dalam berbuat dan bertindak selalu adalah rahmatan lil alamin visinya, kemudian keislaman dan keindonesiaan atau kebangsaan. Perjuangan itu yang selalu ingin diperjuangkan oleh Gus Dur dalam setiap hal yang beliau lakukan seperti itu. Warga NU, jamaah Hanafiah saya rasa perlu untuk mengikuti pola-pola seperti ini, membangun wajah Islam yang bagaimana dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mas Tari. Kalau tadi disampaikan bahwasanya Islam adalah agama yang ramah. Nah, dalam konteks kita berdakwah, jihad. Nah, itu bagaimana, Mas Ali? Nah, berarti jihad itu kan tidak dimaknai hanya perang saja ya. Betul. Atau invasi, menundukkan, kemudian menganeksasi seperti itu. Invasionis, jadi kan polanya adalah pola yang invasionis, tapi bukan itu. Tapi jihad itu bisa kita maknai dalam konteks sekarang ya jihad digital ini kan jihad juga. Betul. Jihad bermedia sosial di era digital, melakukan literasi pendidikan media, mencerdaskan warga untuk kemudian memahami segala problematika yang ada itu dalam perspektif ke-Indonesia dan keislaman. Nah, jihad yang sekarang ini saya rasa relevan adalah jihad untuk kemudian mempertahankan NKRI, jihad mempertahankan keindonesiaan kita, jihad untuk mempertahankan warisan masa lalu kita dari para pendiri bangsa, yang itu harus kita pertahankan mati-matian dengan cara yang elegan, dengan cara yang cantik, dengan cara yang sejuk, yang damai, untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang hanif, yang ramah, yang tidak marah. Nah, saya rasa ini yang perlu kita tunjukkan, bahwa jihad itu yang terbesar jelas melawan hawa nafsu ya. Nah, korelasi dengan itu, jihad melawan hawa nafsu adalah ya berarti kita ketika berdakwah, ketika kita mengcounter, ketika kita kemudian berusaha untuk memberikan pemahaman yang khas NU, yang khas Indonesia, yang mencintai keberagaman, ya kita lakukan dengan cara-cara yang baik, yang damai seperti itu. Karena itu bagian dari pola-pola yang dilakukan oleh Rasulullah dulu kan. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdakwah dengan cara yang santun, yang damai, yang juga tidak mengkerdilkan atau bahkan menjatuhkan. Bahkan lawan politik, lawan ideologis itu tidak perlu kita jatuhkan dengan cara yang tidak elegan seperti itu. Jadi itu mungkin Mas Alif. Ya. Ini sebagai conclusion Mas Alif bisa disampaikan. Dalam konteks sekarang ini kan tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita membangun kebersamaan ya dengan pemerintah terutama dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional kita, yaitu negara yang makmur, adil, dan juga berkeadilan sosial sesuai dengan sila kelima. Nah, kita perlu untuk kemudian mendukung tentunya segala hal yang dilakukan oleh pemerintah selama itu sesuai dengan regulasi, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah sikap-sikap NU. NU mengatakan bahwa NU berposisi untuk selalu kritis kepada siapapun itu pemerintahnya,
bahwa selama itu baik didukung, selama itu kurang baik atau tidak baik ya perlu dikritisi dengan cara yang elegan, yang cantik seperti itu, yang santun. Dan ini gunanya kita memahami bahwa ternyata para pendiri bangsa kita yang juga pendiri NU, pendiri Nahdliyin ini sudah begitu banyak memberikan contoh baik kepada kita. Siapapun pemerintah yang sah itu harus kita dukung. Sebaliknya, siapapun atau ada kelompok apapun yang kemudian berusaha untuk menjungkir balikan, menurunkan atau merusak keindonesiaan, bahkan kemudian angkat senjata dan menyatakan perang, itu perlu kita lawan. Ini kan yang terjadi kan seperti itu, tapi dengan cara-cara yang elegan. Kita kemudian mencoba untuk membangun narasi tandingan, tapi sifatnya tidak menjelek-jelekan ya, seperti itu. Tapi kita memberdayakan masyarakat kita juga, warga kita untuk kemudian memahami permasalahan dahulu. Nah, itu tantangan kita saat ini. Ada istilah terorisme kan, ada kemudian pro kepada pemahaman Islam yang sektarian, yang sempit, merasa keberagamaannya yang paling baik, merasa dirinya yang paling islami, misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita bangun, narasi-narasi tandingan, tapi dibalut, dibungkus dengan bungkus yang elegan, yang cantik, dan itu tentu harus mampu menarik minat dari warga bangsa yang lain selain orang NU seperti itu. Terima kasih Mas Salif. Ini tema kali ini sangat memberikan pemahaman-pemahaman baru bagi saya dan juga Sama-sama teman-teman. belajar ya. Semoga nantinya bisa kita terapkan di kehidupan bermasyarakat, bernegara, ya, bahkan di manapun kita berada. Rasanya kita ini adalah saudara dalam agama, saudara dalam Sebangsa, tanah juga air, dan juga seluruh umat manusia itu umat saudara. manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik, pemirsa yang saya banggakan, untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian dulu Mas Salif. Next kita sambung dengan tema lain yang tentunya tidak kalah menarik seperti itu, dan juga di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda gitu. Dengan host dan narasumber yang masih sama dulu ya. Dan jangan lupa kami juga minta saran, kritik, masukannya, dan juga like, komen, dan subscribe dan jangan lupa lonceng merahnya ya untuk channel yang kita cintai ini, dan supaya bisa semakin menebar manfaat untuk umat. Amin ya. Untuk itu saya mohon maaf apabila dari kami ada banyak kesalahan, berkata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.